Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Dan hari ini kita berada di daerah Bangkalan, ya tepatnya di Pulau Madura ya, Bangkalan. Dan saya lagi pemasangan mesin yang ada di belakang saya ini. Dan ceritanya ini mesin sebenarnya penggantian mesin, karena yang mesin satunya lagi ada di belakang. Dan ini diganti dari 2 nozzle menjadi 3 nozzle. Dan konsumennya ini katanya yang satunya mesin mau dipindahin, jadi dia punya 2 cabang sama yang di belakang saya ini. Dan ini yang 3 nozzle ini ditempatkan di tempat yang lama ya. Dan nanti juga kita akan tanya-tanya bagaimana ceritanya ini, mau buka cabang lagi atau memang marketnya masih banyak di sini atau gimana. Nanti kita akan tanya-tanya ke konsumennya langsung. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana cara pemasangan mesin Pomini yang 3 nozzle ini, yang spek AC meter tipe tanam. Kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya. Oke, yuk kita lihat cara pemasangannya. Yang pertama itu yaitu meramset bodinya ke tembok ini, ke pulau pompanya. Dan sekarang kita lagi memasang printer, karena kemarin dimasukkan ke mobilnya itu printernya nyangkut, jadi harus dibuka dulu dan sekarang mau dipasangkan. Nah, dan kebetulan ini yang membelinya udah beli 2 kali ya Mas ya? Iya. Jadi rencananya yang satunya lagi mau dikemanain? Di sebelah sana. Mau di cabang ya? Cabang lagi. Nah, jadi teman-teman, di sini ternyata marketnya masih banyak untuk penjualan BBM eceran. Dan mesin ini yang 3 nozzle ini disimpan di sini, dipasangkan, dan yang satunya lagi mau dipasangkan di tempat yang baru. So teman-teman, jangan ragu untuk membuka menjual BBM eceran menggunakan mesin Pomini, karena marketnya masih luas untuk di daerah Indonesia ya kayaknya. Dan mungkin teman-teman juga harus riset dulu di lapangan bagaimana konsumennya atau marketnya, apakah masih luas atau tidak juga sih. Sebenarnya harus di riset dulu ya, jangan langsung membuka usaha penjualan BBM dengan mesin Pomini ini tidak melalui hasil riset. Nanti resikonya ditanggung sendiri jikalau penjualnya tidak laku gitu. Contohnya gini Mas, kalau misalnya penjualannya minimal maksimal 100 liter, masih ada keuntungan nggak buat biaya operasional dan segala macamnya? Masih ada ya keuntungannya. Tapi kalau 50 liter ke bawah gimana? Nah, itu tipis. Tipis ya. Jadi tipis ya kalau 50 liter ke bawah untuk penjualan BBM menggunakan mesin Pomini, karena memang banyak pengeluarannya juga sih. Yang pertama mungkin listrik ya, yang kedua biaya operasional beli minyaknya ke SPBU. Jadi minimal harus 100 liter lah. Tapi kalau di sini udah mencapai 300 liter karena pelanggannya udah puas. Tetap ya. Udah puas. Saya kan beli pakai jerigen kan, ukurannya itu tetap, iya, maksudnya konsisten, nggak berubah-ubah. Walaupun 10 liter, 30 liter ke atas itu masih konsisten, stabil ya, stabil karena udah pakai AC. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang memang berniat untuk menggunakan atau bisnis menjual BBM menggunakan mesin Pomini, ya diusahakan untuk spek yang AC meter. Mungkin ya lebih mahal sedikit daripada spek flow sensor. Dan nantinya kalau semisalnya penjualannya masih kecil, memang flow sensor masih aman sih sebenarnya. Kalau penjualannya memang masih di bawah 50 ya. Kalau semisalnya penjualannya udah di atas 100 liter, itu mungkin harus sering-sering cek takaran. Dan juga mungkin ada sebagian konsumen pembeli bensinnya nanti ada yang kabur ya. Ya. Gitu. Jadi memang takaran ini yang nomor satunya. Kayak gitu. Yang di sini kan rata-rata pakai flow sensor. Jadi konsumennya itu banyak yang kabur ke sini. Oh gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi di sini kebanyakan yang flow sensor katanya Mas ini. Dan ini memakai AC meter, dan konsumen yang beli dari yang lain itu pindah ke sini karena mungkin dari segi takarannya yang memang stabil ya, yang akurat gitu. Oke Mas, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Mas, jadi gimana caranya nih untuk menuangkan dari jerigen? Ya, Coba. Ini pakai selang dimodif. Ya. Ini
Ini ditekan biar angin nggak keluar, terus ini ditiup. Sedikit saja ditiup, udah keluar. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya untuk BBM-nya ini mencurahkannya seperti apa. Oke. Masukin ke sana. Ini benar ditiup, itunya ditiup, nanti si BBM-nya keluar dari sini. Jadi teman-teman, ini untuk memperingan pekerjaan teman-teman waktu curah minyak ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau menghidupkan mesin ya, mengeluarkan minyaknya itu. Dengan spek asimeter biasa itu tidak langsung bisa dikeluarkan minyaknya ya, tapi harus melalui pemancingan dulu. Dan untuk memancingnya seperti ini dibuka dulu bautnya, terus dimasukin minyak ya. Nah, dimasukin minyak sampai penuh. Dan juga harus sampai penuh, nyampe ini ya, nyampe ke apa namanya, ke selang instalasi yang ke drumnya, yang ke tempat penampungannya itu harus semuanya penuh ini minyaknya, sampai ke pompanya itu harus penuh pokoknya ya. Nanti kalau nggak penuh nggak akan naik minyaknya. Nah seperti ini, perlahan-lahan aja dipancingnya, perlahan-lahan. Kalau semisalnya dari mesinnya ke tempat penampungannya itu jauh, lumayan pemancingannya juga agak lama gitu. Jadi intinya harus penuh dari pompa sampai ke tempat minyak atau ke tempat penampungan minyak gitu. Setelah itu ditutup lagi, saringannya ini, strainernya ditutup lagi, dan dicoba langsung dihidupin mesinnya, terus di enter. Dan sekarang kita akan nyoba mengeluarkan minyaknya ya, karena tadi sudah dipancing dan kayaknya ini sepertinya nggak langsung keluar minyaknya. Coba di enter atau diangkat nozzle. Nah ini minyaknya sudah mulai naik ya, dan biasanya ini nggak langsung naik, jadi ada proses dulu ya, agak lama gitu. Dan kalau mau cepat, teman-teman bisa membuka nozzle-nya seperti ini. Langsung sekarang enter Mang, coba enter yang ini. Nah itu tuh kan udah langsung keluar minyaknya. Coba cancel dulu, enter lagi. Nah, untuk keluar minyaknya, coba dideketin. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menyalakan mesin pom ini yang spek tanam ini atau yang tipe tanam ini, kalau mau cepat minyak keluarnya itu harus dibuka dulu nozzle-nya, dan jangan lupa itu tempat pemancingannya sampai ke drum harus penuh ya dengan minyak, biar untuk mempercepat proses menghidupkan mesin pom ini. Coba di cancel lagi Bang, enter lagi. Jadi begitu teman-teman, kalau semisalnya mau menghidupkan mesin pom ini yang spek asimeter biasa, berbeda sekali dengan pom ini yang spek gear pump. Kalau mesin pom ini spek gear pump itu bisa langsung keluar minyaknya, angkat nozzle langsung keluar minyaknya. Kalau ini spek asimeter biasa harus melalui pemancingan dulu gitu ya. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, supaya teman-teman semua dapat informasi terupdate dari kami Manual Portek. Saya Gasmania, kami Manual Portek, takaran optimal, profit maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana guys, sudah beres ini? Sudah. Jadi gimana tadi? Lancar? Lancar. Terus ada sedikit kendala? Bangus. Bangus anu masang ke naon itu? Kait nozzle kurang kencang, benar pas. Tinggal diputerin Mas. Gagang.
Oh.